Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah Yayasan Taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa dimanapun Anda berada. InsyaAllah taala pada pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan kuliah khas yang bertajuk Jalan Keluar daripada Masalah yang akan disampaikan oleh Ustazuna Maududi Abdullah LC. Beliau merupakan pengisi acara di kajian TV Roja. Baiklah, sebelum kita mulakan, kepada pemirsa, silahkan apabila ada catatan penting nanti dicatat, silahkan siapkan buku dan pen. Dan kemudian nanti apabila ada soalan, silahkan langsung ditulis di kolom komentar dan insyaAllah ta'ala akan langsung dijawab oleh Ustazuna Maududi Abdullah. Kepada Ustazuna Maududi Abdullah, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun sekarang Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali saya mengajak diri saya dan saya mengajak kita semuanya untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat banyak. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang terlalu banyak, sehingga bila mana ada di antara kita seorang yang mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berikan kepadanya, maka niscaya hamba itu tak akan mampu, tak akan bisa untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepadanya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa qawluhu haqq, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah berfirman juga di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pertama, menyuruh kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan Allah menjanjikan untuk menambah nikmat-nikmat itu manakala kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan. Dan di ayat yang kedua Allah mengatakan bahwa apabila kalian
menghitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, la tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan sanggup, tak akan mampu, tak akan bisa untuk menghitung seluruh nikmat-nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala, semua nikmat-nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada manusia. Oleh karena itu, manakala kita merasa bahwa curahan rahmat dan nikmat Allah, pemberian rahmat dan nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita, tidakkah suatu hal yang lazim bagi kita untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang luar biasa itu? Sering sekali manusia merasa bahwa harta, kenikmatan-kenikmatan dunia adalah anugerah besar dari Allah, dan itu suatu kekeliruan dan kesalahan. Dan tidak ada orang yang mengagung-agungkan, membesar-besarkan harta dan membesar-besarkan kenikmatan-kenikmatan dunia, kecuali sebenarnya dia telah terjerumus ke dalam tipu muslihat iblis, laknatullahi alaih. Seorang muslim manakala membaca Al-Quran, seorang muslimah manakala membaca Al-Quran, maka dia akan temukan di dalam Al-Quran, Allah selalu mengatakan bahwa dunia dan kenikmatannya itu sedikit. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 77. Dalam sebuah ayat yang sangat panjang, di akhir ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, فَمَا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. Tidaklah kenikmatan dunia dibanding kenikmatan akhirat kecuali sesuatu yang sangat sedikit. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bahwa dunia dan kenikmatannya sangat sedikit, maka merupakan kewajiban bagi kita hamba Allah yang beriman kepada Al-Quran untuk selalu memandang harta dan kenikmatan dunia adalah sedikit. Jangan dibesarkan. Allah ketika mengatakannya sedikit, maka rendahkan dunia. Dan itulah yang diamalkan oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah qudwatun hasanah dan uswatun hasanah bagi kita. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik kita di dalam sunnahnya untuk memandang dunia itu sedikit. Sehingga suatu saat Rasulullah SAW bersama seorang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, sedang berada di kota Madinah dan di sore hari melihat ke arah gunung Uhud. Melihat ke arah gunung Uhud. Dan tentunya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala seseorang berdiri di Masjid Nabawi akan terlihat gunung Uhud dengan tampak jelas karena tak ada bangunan-bangunan yang tinggi seperti yang ada sekarang, sehingga gunung Uhud itu akan terlihat dan akan tampak jelas dari ujung sampai ke ujungnya. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, atara Uhudah?" Wahai Abu Dzar, apakah engkau melihat Uhud? Kata Abu Dzar, "Ya, ya Rasulullah. Saya melihat Uhud." Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, dengarkan apa yang dikatakan Rasul Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dengarkan apa yang dikatakan Rasul Anda, wa huwa asdaqul qailin minal makhluq wa minal bashar. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling jujur. Apa yang beliau katakan adalah sesuatu yang benar-benar ada di dalam hati beliau. Kata Rasulullah SAW, sekiranya Allah berikan kepadaku gunung Uhud dalam bentuk emas. Seandainya gunung Uhud Allah jadikan emas, lalu Allah berikan kepadaku. Saya yakin dan percaya, mayoriti kita, atau mungkin semua kita pernah ke Mekah dan pernah ke Madinah dan tahu berapa besarnya gunung Uhud. Emas sebesar gunung Uhud, harta yang tidaklah kecil, sedikit menurut pandangan manusia, tetapi Allah Taala telah mendidik Rasulnya, mentarbiyah Rasulnya tercinta,
untuk selalu memandang itu adalah suatu hal yang sangat sedikit. Kata Nabi SAW, sekiranya Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan untukku Uhud dalam bentuk emas, maka saya ingin membagi-bagikannya kepada hamba-hamba Allah. Lalu Nabi menggerakkan tangannya seolah-olah beliau sedang mengambil dan memberikan, mengambil dan memberikan, mengambil dan memberikan ke kiri dan ke kanan beliau. Ilustrasi bahwa beliau mengambil emas itu, lalu bagikan kepada manusia, ambil emas itu, berikan kepada orang lain, berikan, infakkan, sodakohkan, dan saya tidak mau, kata Nabi SAW, masih ada sisa daripada emas itu dalam 3 hari. Rasul kita Muhammad SAW, kalau diberikan oleh Allah emas sebesar gunung Uhud, beliau mau menginfakkannya di jalan Allah dan ingin 3 hari emas itu habis dibagikan, diinfakkan, disedekahkan, mencari ridho Allah dan diletakkan di surga Allah untuk pahala yang besar di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendidik kita, mentarbiyah kita ma'asyiral muslimin agar tidak membesarkan dunia. Percaya tidak percaya, tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, inilah yang telah banyak menghancurkan manusia di zaman kita sekarang ini. Di mana hatinya membesarkan dunia. Padahal dia tahu bahwa satu sholat lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Telah sampai kepadanya hadis-hadis Nabi SAW, 2 rakaat sholat sunat fajar lebih berharga, lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Akan tetapi, untuk merubah hati, tidak membesar-besarkan dunia, tidak mengagung-agungkan dunia dan perhiasan dan harta yang ada di dalamnya, bukanlah pekerjaan yang mudah, bukanlah amalan yang mudah. Mari kita berhati-hati dengan dunia dan tipu muslihatnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah tidak hidupkan kita untuk di dunia ini. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan semua kita tahu itu, dan semua kita hafal ayatnya, karena dia terdapat di dalam surat Al-Fatihah, yang semua muslim insya Allah hafal surat itu. Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala Ahkamul Hakimin menyebutkan di dalam Al-Quran nama-nama dan sifat-sifatnya, dan di antara yang dia sebutkan di dalam Al-Quran bahwa dia adalah Allah yang diibadati, bahwa ia adalah Rabb yang mengatur segala urusan, bahwa dia adalah Raja yang menguasai segala sesuatu, dan ia adalah Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Manakala kita membaca Al-Quranul Karim atau kita membaca Al-Fatihah, lalu kita mentadaburi dengan seksama isi daripada Al-Fatihah itu, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala kita temukan menyebutkan 4 daripada nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah yang diibadati dengan hak, Rabb, dan kedua ini ada dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian sifat rahmat yang ada dalam Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Maliki Yaumiddin. Sifat bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala penguasa hari akhirat. Tentu kalau berkuasa di hari akhirat, maka pasti berkuasa di dunia. Di mana manusia di dunia banyak yang mengatakan dirinya penguasa, namun tak ada seorang pun di antara mereka yang berani mengatakan diri mereka penguasa di akhirat. Maka ketika Allah penguasa akhirat, maka secara otomatis bahwa Allah penguasa dunia dan penguasa akhirat. Maka di antara nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim,
di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki sifat rahmat. Allah pengasih dan penyayang. Rabb yang kita ruku dan sujud kepadanya. Yang kita mengangkat tangan, meminta dan memohon kepadanya. Rabb yang kita bertawakal kepadanya. Allah yang kepadanya kita gantungkan segala harapan kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kepadanya semua kita akan kembali. Allah yang kita yakini mengatur seluruh langit dan bumi. Allah yang kita yakini ialah satu-satunya khalik dan selainnya adalah makhluk, termasuk arsy. Malaikat, jin dan manusia. Seluruh hewan, seluruh tumbuhan, lautan dan daratan, seluruh yang basah dan seluruh yang kering. Semua ini makhluk ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selain dia adalah makhluk. Hanya dia satu-satunya Al-Khaliq. Sehingga dia satu-satunya yang berhak untuk diibadati. Diminta kepadanya. Permintaan-permintaan diarahkan kepadanya doa. Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sebagaimana yang kita pelajari bersama guru-guru kita. Bersama ustadz-ustadz kita. Di dalam hal yang berhubungan dengan akidah. Hal yang berhubungan dengan tauhid. Namun bahasan kita pada kali ini bukanlah itu. Walaupun itu adalah hal yang terpenting dari agama Allah. Hal yang paling agung dan paling mulia dalam bahasan agama Allah adalah ilmu tentang Allah itu sendiri. Inna syarafal ilm bi syarafil ma'lum. Mulianya sebuah ilmu bergantung kepada apa yang dibahas, apa yang dipelajari dengan ilmu itu. Mulianya suatu ilmu bergantung kepada apa yang dipelajari dengan ilmu itu. Maka tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Karenanya ilmu yang berbicara tentang Allah, ilmu yang mempelajari tentang Allah, ilmu yang membahas tentang Allah, yaitu ilmu tauhid, adalah ilmu yang paling mulia di permukaan bumi. Seluruh para nabi dan para rasul diutus untuk itu. Baca di dalam surah Al-A'raf, baca di dalam surat Al-Anbiya dan ayat-ayat Al-Quran lainnya, seluruh para nabi dan rasul diutus kepada kaumnya untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. U'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada untuk kalian ilah yang harus kalian ibadati selain dia. Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka orang Quraisy kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada yang diibadati kecuali Allah. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, mereka sombong. Mereka tidak mau menerimanya. Mereka tidak mau mengakuinya. Di hati mereka terlalu mengagungkan Lata, Uzza, Mana, dan Hubal. Warisan nenek moyang yang mereka dapatkan dari ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka, atuk-atuk mereka. Dan tetua-tetua kampung mereka sebelumnya. Sehingga mereka katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Cukup bagi kami untuk mengikuti apa yang sudah kami dapatkan dari orang tua kami. Bahasan kita bukan itu, walaupun itu adalah hal yang terpenting dari agama Allah dan seorang muslim, seorang muslimah harus benar-benar berhati-hati di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan Allah, dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Allah, karena di sana sini banyak orang yang salah dalam ilmu tersebut. Mintalah kepada Allah petunjuk, mintalah kepada Allah hidayah dalam ilmu itu ke jalan yang lurus, karena itu ilmu yang paling penting. Ala kulli hal, kita ingin masuk kepada titik di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah mengatakan ia adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kandungan makna Ar-Rahman Ar-Rahim sangatlah luas. Sangatlah luas, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku. Di antara makna daripada Allah yang memiliki rahmat adalah rahmat Allah kepada makhluknya. Semua rahmat Allah, semua makhluk Allah dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran Allah katakan,
Bahwa para malaikat berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, segala sesuatu telah diliputi oleh rahmatmu yang sangat luas dan ilmumu yang sangat luas. Engkau maha berilmu sehingga seluruhnya engkau ketahui, dan seluruh yang engkau tahu itu daripada makhlukmu telah engkau rahmati sampai kepadanya rahmatmu. Yang sampai kepadanya ilmu Allah, sampai kepadanya rahmat Allah. Sehingga rahmat Allah untuk seluruh makhluk termasuk orang kafir. Tidakkah Fir'aun dirahmati oleh Allah? Tidakkah Namrus dirahmati oleh Allah? Tidakkah Qarun diberikan oleh Allah rahmatnya? Nah, tidakkah Abu Jahal yang mereka adalah penghalang-penghalang dakwah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah Abu Jahal sampai detik ini tetap dirahmati oleh Allah. Diberikan kepadanya hal-hal yang dia inginkan, dicurahkan kepadanya kesehatan, diberikan kepadanya keturunan, diberikan kepadanya harta, bahkan melimpah ruah. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, adalah Rabb yang pengasih lagi penyayang, memiliki rahmat, dan Rabb yang merahmati seluruh makhluk. Termasuk kita para manusia. Seluruh manusia dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka, kalau kita beriman, kalau kita benar-benar yakin bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah adalah Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka niscaya apa yang ia perintahkan kepada kita, apa yang ia larang dari kita, apa yang ia perintahkan untuk kita kerjakan, apa yang ia larang untuk kita kerjakan, itu adalah bahagian daripada rahmat itu. Karena Allah pengasih dan penyayang, Allah memerintahkan engkau untuk mengerjakan sesuatu. Allah tabaraka wa ta'ala, karena ia adalah Rabb yang maha pengasih, maha penyayang kepada hamba-hambanya, ia melarang hambanya dari sesuatu. Maka perintah dan larangan yang ada di dalam syariat Allah tabaraka wa ta'ala itu adalah rahmat Allah. Hal ini harus tertanam di dalam hati kita. Bahwa perintah Allah karena Allah sayang kepada kita. Larangan-larangan Allah karena Allah sayang kepada kita. Karena Allah pengasih dan penyayang, maka ia perintahkan kita sesuatu, ia larang kita dari sesuatu. Iblis akan merubah sudut pandang manusia terhadap masalah ini. Karena orang yang sudut pandangnya seperti ini, dia akan selamat. Terutama kalau sudut pandang ilmunya itu dia amalkan. Atau dia melihat dengan nyata dalam kehidupan kesehariannya bahwa memang di dalam perintah-perintah Allah adalah kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Dan di dalam larangan-larangan Allah adalah menjauhkan kita dari mudarat-mudarat, petaka-petaka yang banyak, yang beraneka ragam. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, tentu iblis tidak akan mau itu. Iblis tidak akan biarkan manusia mengikuti jalan yang diajarkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada mereka. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan jauhkan mereka, anak-anak cucu generasi Adam ini, dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Saya akan datangi mereka dari kanan mereka, dari kiri mereka, dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, sehingga kebanyakan mereka
tidak engkau temukan adalah orang yang bersyukur. Ini adalah perang iblis kepada Adam alaihi salam dan kepada anak cucu Adam, yaitu kita. Dan ia lakukan. Ia lakukan. Dan tentu dia tidak mau seorang hamba, seorang manusia benar-benar menyadari di hatinya bahwa perintah Allah adalah rahmatnya kepada manusia, larangan Allah adalah rahmatnya kepada manusia. Sehingga apa yang terjadi? Ia akan masuk, memberikan wasawis, memberikan tipuan-tipuannya kepada manusia, memberikan jebakan-jebakannya, merubah cara berpandang manusia, merubah cara berakidah manusia. Akhirnya lihat apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin. Tidak sedikit manusia hidup di zaman sekarang yang merasakan di hatinya perintah-perintah Allah adalah beban-beban hidup. Larangan-larangan Allah adalah menghalangi manusia dari menikmati dunia. Perintah-perintah Allah dianggap beban yang harus dia kerjakan. Kita bicara orang Islamnya. Kalau orang yang tidak Islam, hidupnya adalah seperti yang Nabi katakan, dunia ini bagi orang kafir adalah negeri kemerdekaan, berbuat sesuka hatinya. Adapun orang mukmin, dunia ini bagi dia adalah penjara. Dia tidak bisa berbuat semau dia, harus ikut aturan yang ada. Adapun orang kafir, dunia bagi mereka adalah surga. Karena mereka tidak akan tidak akan ikut kepada aturan-aturan manapun dari hal yang diperintahkan atau hal yang dilarang. Mereka berbuat sesuka hatinya, mereka berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Kita bicara orang muslim yang pada dirinya dia tahu bahwa ada hal-hal yang Allah perintahkan untuk dia kerjakan dan ada hal-hal yang harus dia tinggalkan karena itu larangan dari Allah pencipta dirinya. Betapa banyaknya manusia muslim hidup sekarang ini di dalam hati kecilnya, di dalam dadanya, bahwa beban-beban perintah Allah adalah beban. Perintah Allah adalah sesuatu yang berat. Perintah Allah adalah bukan rahmat. Maka akan berat baginya sholat. Akan berat baginya untuk berinfak dan bersedekah. Akan berat baginya untuk membaca Al-Quran. Akan berat baginya untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, membangun masjid, berdakwah untuk jalan, berinfak untuk jalan dakwah dan yang lainnya. Kenapa? Karena iblis sudah masuk ke dalam hatinya dan menjauhkan dia dari poin yang tadi kita katakan, dari ilmu yang tadi kita katakan. Yang tadi kita sampaikan bahwa perintah Allah adalah rahmat. Adapun orang yang beriman, yang benar-benar tahu agama Allah, dia akan menerima perintah-perintah Allah itu sebagai bentuk bahwa Allah ingin merahmati. Allah menyayangi kita, oleh karena itu Allah perintahkan sesuatu. Hal yang sama dalam larangan. Betapa banyaknya manusia hidup sekarang ini, di sini, di negeri kami, di negeri antum, di mana-mana. Bahwa manusia ketika dilarang oleh Allah, di dalam hatinya seolah, kenapa Allah larang saya sesuatu yang saya sukai? Kenapa Allah larang kita dari melakukan sesuatu yang enak di permukaan bumi ini? Kenapa Allah larang kita untuk mendapatkan sesuatu yang dia adalah kenikmatan hidup? Dan ini adalah jebakan iblis yang sangat besar, terkhusus di zaman kita sekarang ini, saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Beralih kita kepada poin berikutnya, yaitu kenapa perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah adalah rahmat.
Para ulama, para ahli ilmu menjelaskan. Baik kita dengarkan langsung dari lisan mereka ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelisnya para ulama, atau kita baca di dalam kitab-kitab para ahli ilmu yang telah mereka wariskan untuk generasi-generasi yang mereka tinggalkan dari kaum muslimin. Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan perintah kepada manusia karena di dalam perintah itu terdapat kemaslahatan-kemaslahatan untuk manusia itu. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang manusia, mengharamkan banyak hal kepada manusia karena di dalam apa yang Allah haramkan itu terdapat mudarat demi mudarat, petaka demi petaka untuk manusia itu. Jadi Allah perintahkan agar manusia sampai kepada kemaslahatan. Allah larang agar manusia terhindar dari mudarat dan petaka. Bukankah ini kasih sayang? Ambil sebuah permisalan seorang ayah dan anaknya yang belum faham dan belum mengerti maslahat dan mudarat. Seorang ayah yang sayang kepada anaknya, ini antara makhluk dengan makhluk, walillahil matsalul a'la, dan tentu untuk Allah adalah permisalan yang jauh lebih tinggi. Seorang anak yang diperintahkan oleh ayahnya untuk melakukan kebaikan yang dia belum tahu itu adalah kebaikan. Semisal si anak itu disuruh oleh ayahnya, oleh bapaknya untuk jangan tidur, segera tidur, jangan begadang. Dan melarang anak itu untuk begadang. Tidurnya larut, jam 1 malam, jam 2 malam, entah apa yang dia kerjakan. Si ayah perintahkan anak untuk segera tidur. Padahal si anak ingin mengundur atau tidur, begadang, tidur di larut di dini hari. Si anak yang tidak paham dan tidak mengerti, merasa perintah ayahnya adalah suatu beban yang harus dia kerjakan, padahal dia ingin sesuatu yang berbeda dengan perintah ayahnya. Namun manakala dia kerjakan perintah ayahnya itu, dia akan mendapatkan kemaslahatan. Dan dia terhindar dari mudarat. Ini contoh permisalan ya, antara seorang ayah yang memiliki ilmu, berilmu tentang kebaikan, tidur lebih awal dan tidak begadang, dan tidak tidur larut malam, yang kemudian melarang anaknya, membuat aturan di rumahnya bahwa tidak boleh anak yang tidur larut malam. Ini adalah kebaikan yang diberikan seorang ayah karena Allah itu sayang dari seorang ayah, dari seorang bapak, karena dia sayang kepada anak-anaknya. Hal yang sama ketika ayah itu melarang anaknya untuk terlalu lama bermain game di handphone, di laptop, di gadget. Padahal si anak itu ingin melanjutkan permainan game tersebut. Dan ia membuat aturan di rumahnya. Hal ini bisa kita fahami dan kita ambil sebagai permisalan akan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ketika memerintahkan dan melarang hamba. Allah ketika memerintahkan dan melarang karena kasih sayang. Karena Allah tahu di balik semua perintah ada kemaslahatan untuk hamba itu, dan di balik semua larangan ada mara bahaya, ada mudarat untuk hamba itu. Karena itu si hamba itu diperintah dan dilarang. Bukankah ini adalah kasih sayang Allah? Para ulama mengatakan agama Allah turunkan ke permukaan bumi untuk dua hal. Pertama, untuk mewujudkan atau mendapatkan
maslahat, dan yang kedua untuk menjauhkan hamba dari mudarat. Untuk itulah agama diturunkan. Untuk mendapatkan maslahat dan untuk menolak mudarat. Karenanya agama itu adalah rahmat. Allah tabaraka wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang insya Allah semua kita hafal. Semua kita hafal ayat itu. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utus engkau sebagai seorang rasul. Kami utus engkau kepada manusia dengan membawa syariat. Dan syariat itu di dalamnya ada perintah, ada larangan. Illa rahmatan. Melainkan untuk memberikan rahmat sebagai rahmat lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Nabi Muhammad membawa agama, membawa risalah Allah, membawa syariat Allah, membawa perintah dan larangan Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah, rahmah untuk merahmati alam semesta, untuk merahmati para hamba, bukan untuk menganiaya mereka, bukan untuk menzalimi mereka, bukan untuk memberikan beban kepada mereka. Hasyahu wa kalla. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Di dalam Al-Quran, di beberapa ayat Al-Quran Allah juga mengatakan hal yang sama, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk rahmat bagi mereka-mereka yang beriman, bagi mereka-mereka yang mau mengikuti syariat yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan. Di antaranya surah Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 52, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan sungguh kami telah datangkan kepada mereka, kami telah berikan kepada mereka kitab, فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ. Kami rincikan segala-galanya dalam kitab tersebut di atas ilmu yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin keliru. Hudan, kitab tersebut Al-Quran yang di dalamnya ada syariat, hudan, petunjuk bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Manusia manapun petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Apapun masalahnya petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Apapun hal yang dia keluhkan, solusinya ada di dalam Al-Quran. Jalan keluarnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran Allah turunkan pertama sebagai petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Petunjuk untuk seluruh manusia. Kalau dia adalah petunjuk, maka itu untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Mereka yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak membuat Al-Quran itu bukanlah kitab petunjuk. Dia adalah kitab petunjuk, kitab pedoman hidup manusia, walaupun manusia tidak menjadikannya sebagai pedoman hidup. Dan itu tidak mengeluarkan Al-Quran dari makna bahwa ia adalah petunjuk bagi manusia. Tapi akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala telah berkehendak ya, di dalam sunnahnya bahwa bumi ini, manusia ini tidak akan kosong dari orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Selalu akan ada orang-orang yang mengikuti Al-Quran di sepanjang perjalanan umat Nabi Muhammad SAW, kecuali detik-detik terakhir hancurnya dunia ini, di mana manusia tak ada lagi yang beriman. Semua orang beriman telah Allah wafatkan, lalu Allah jadikan kepada mereka terjadinya hari kiamat, sebagaimana yang dikatakan dan disabdakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran adalah petunjuk. Kalau petunjuk untuk seluruh manusia, muslim, kafir, tidak beriman kepada Allah, beriman kepada Allah tabaraka wa taala, beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada hari akhir, sama saja. Untuk mereka adalah Al-Quran sebagai petunjuk. Satu. Berikutnya apa kata Allah? Wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-Quran adalah rahmat
Untuk mereka yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk akan menjadi rahmat. Dan kaum yang bisa menjadikan Al-Quran rahmat karena mereka mengikuti Al-Quran adalah liqaumi yu'minun. Hanya kaum yang beriman. Jadi kaum beriman kepada Al-Quran, mengikuti Al-Quran. Al-Quran untuk mereka adalah rahmat. Al-Quran untuk mereka sekali memberikan mereka petunjuk agar kemudian petunjuk itu memberikan rahmat kepada mereka. Kenapa? Datang dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Diturunkan dari Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tanzilum minar Rahmanir Rahim. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam surah At-Taubah ayat 71 Allah tabaraka wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Ulaika sayarhamuhumullah. Garis bawahi kalimat yang ada di dalam ayat ini, ulaika sayarhamuhumullah, karena dia yang menjadi topik bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Innallaha azizun hakim. Allah berfirman, orang-orang yang beriman, lelaki atau wanita, ba'duhum awliya'u ba'd, sebahagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa yuqimuna shalah. Mereka mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah. Mereka menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang akan terjadi? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka adalah kaum yang Allah akan memberikan rahmat-rahmat Allah kepada mereka. Mereka orang yang Allah akan rahmati mereka. Maka beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, dan apapun yang disampaikan Allah kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran atau melalui Rasulnya tercinta SAW. Lalu kemudian beramar ma'ruf, bernahi mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya, agar kita dirahmati oleh Allah. Saya berharap tidak memperpanjang masalah ini, dan apa yang kita sampaikan, ya, dan apa yang kita sampaikan bisa kita ambil pelajaran bahwa memang Allah Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Allah tabaraka wa taala memberikan perintah dan larangan kepada manusia karena Allah sayang manusia itu. Dan telah kita jabarkan kenapa dikatakan bahwa perintah dan larangan Allah tabaraka wa taala adalah kasih sayang Allah, karena di dalam perintah Allah terdapat seluruh kemaslahatan, dan di dalam larangan Allah untuk menghindarkan kita dari seluruh kemudaratan. Baik, sekarang kita masuk kepada bahasan lainnya, yaitu manakala, apabila manusia mengamalkan perintah-perintah dan larangan Allah tabaraka wa ta'ala tersebut, patuh kepada perintah Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, perintah-perintah Allah ia kerjakan, larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala dia hentikan. Tidakkah kalimat-kalimat tadi atau bahasan-bahasan tadi akan menjadikan manusia itu adalah orang yang terhindar dari aneka ragam mudarat, petaka, dan orang yang akan mendapatkan aneka ragam maslahat, beraneka ragam dan banyak sekali maslahat? Jawabannya iya. Kalau jawabannya iya, maka terjawab apa yang dimintakan kepada kita untuk membahasnya atau berbicara tentangnya pada kesempatan yang berbahagia ini. Jalan keluar dari seluruh masalah, solusi dari seluruh problematika adalah patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya.
patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah sesuatu yang bisa memberikan kepada manusia seluruh jalan keluar dari problematika kehidupan, seluruh solusi. Dan itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Surat At-Talaq. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Di akhir ayat yang kedua daripada surat At-Talaq. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang mengikuti perintah-perintah Allah sesuai dengan perintah itu sendiri di atas ilmu. Dan orang yang menjauhi larangan-larangan Allah sesuai dengan larangan itu sendiri di atas ilmu, mereka lah orang yang bertakwa. Para ulama berbicara tentang takwa yang intinya adalah menjalankan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka lah orang yang bertakwa. Tidak bertakwa namanya kalau perintah Allah dia langgar, larangan Allah dia langgar. Perintah Allah tidak dia laksanakan, larangan Allah dia kerjakan. Itu bukan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang patuh dan taat kepada Allah dalam perintah dan larangannya. Maka manakala seorang taat kepada Allah, memiliki komitmen untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, untuk memegang Al-Quran dan Sunnah dengan erat, maka dia akan mendapatkan jalan keluar dari seluruh yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepadanya dalam kehidupannya di permukaan bumi. Kenapa? Allah akan merahmati mereka dengan agama yang mereka amalkan. Allah akan merahmati mereka dengan ketaatan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, lihat Rasul kita Muhammad SAW. Perhatikan Rasul kita, Nabi kita tercinta, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Betapa besarnya problem yang beliau hadapi di awal-awal dakwah. Di awal-awal beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk mengajak manusia semuanya kepada Allah Tabaraka dan ketaatan kepada Allah. Sebuah rintangan besar, sebuah hal besar yang harus beliau lewati, yang harus beliau lalui. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam pakai apa yang Rasul lakukan untuk melewati semua rintangan-rintangan itu? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika beriman kepada Rasulullah SAW Abu Bakar, beriman kepada Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib, beriman kepada Rasulullah SAW Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat Nabi yang di kota Mekah, jumlahnya tidak banyak, jumlah mereka sangatlah sedikit, tetap mereka ini disuruh bertakwa kepada Allah. Jauhi seluruh larangan Allah, kerjakan seluruh yang diperintahkan Allah. Lalu lihat apa yang Allah lakukan setelah itu. Seluruh rintangan dan rintangan hilang satu persatu. Membutuhkan kesabaran, memerlukan kesabaran, naam. Akan tetapi, dengan bermodalkan takwa itu, semua masalah selesai. Sebuah masalah selesai. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan di sini ada sebuah bahasan yang teramat penting, poin yang sangat teramat penting yang harus kita ingat bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menjanjikan kepada orang yang bertakwa, Allah tidak menjanjikan kepada orang yang bertakwa bahwa Allah tidak akan memberikan kepada mereka problematika kehidupan, problem. Allah tidak menjanjikan. Allah tidak mengatakan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah tidak akan berikan problematika kehidupan dalam hidupnya. Allah tidak katakan itu. Allah akan jauhkan dia dari problem kehidupan. Allah tidak katakan itu. Namun apa yang Allah katakan? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, solusi dari problematika kehidupan yang dia rasakan. Maka di sini kita harus
tahu bahwa janji Allah kepada orang yang bertakwa bukan menjauhkan mereka, menghindarkan mereka dari problem. Problem itu pasti ada. Ini dunia, negeri problem. Di mana di dunia ini kita tidak menemukan problem? Tidak ada. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, di zaman apapun kita ada, kita akan bertemu dengan problem hidup. Itu pasti. Karena Allah Ta'ala memang menginginkan itu di dalam sunnahnya, dunia ini adalah negeri problematika. Negeri dilema, negeri masalah, negeri keluhan. Maka Allah tidak menjanjikan kepada orang yang bertakwa bahwa Allah akan jauhkan mereka dari masalah-masalah kehidupan, dari problematika-problematika kehidupan. Tidak. Karena Allah pasti akan tetap menguji manusia, termasuk orang-orang yang Allah cintai dan sangat cintai, termasuk para nabi dan para rasul, Allah akan uji mereka. Allah akan jabar mereka dalam kehidupan mereka di permukaan bumi ini. Sampai kematian datang kepada mereka. Bahkan semakin kuat iman seseorang akan semakin besar ujian yang akan Allah berikan kepada mereka. Akan tetapi Allah menjanjikan setiap masalah, setiap problem hidup, Allah berjanji kalau Anda bertakwa, ada jalan keluarnya. Ada solusinya. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan kepadanya dalam setiap problem kehidupan, dalam setiap masalah yang dia derita, dalam setiap perkara yang datang kepadanya yang tidak dia sukai, makhraja, akan ada solusi. Akan ada jalan keluar. Caranya bagaimana? Bertakwa. Apa itu takwa? Pegang teguh agama Allah, perintah dan larangan Allah. Pasti Allah rahmati Anda. Pasti Allah berikan kepada diri Anda rahmat dan nikmatnya, dan di antara nikmat yang Allah berikan ketika Anda dilanda masalah, dilanda perkara, akan ada solusi yang akan Allah berikan. Akan ada jalan keluar yang Allah berikan. Dan ini ayat yang sangat masyhur, ditambah ayat yang ketiga di awalnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan Allah juga berjanji akan memberikan kepada mereka rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah bagi dia, hanya Allah yang akan memberikan kepadanya hal-hal tersebut. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dunia ini, siapapun orangnya, siapapun manusianya tinggal di dunia, dimanapun dia tinggal, di zaman apapun dia berada, asal namanya dia masih hidup di dunia, di bumi, yang akan terjadi adalah bahwa dia akan diuji oleh Allah dengan kebaikan dan keburukan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-35 dari surat Al-Anbiya. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan mati. Pasti akan merasakan yang namanya kematian. Seluruh yang bernyawa, manusia, hewan, malaikat, jin, semua yang bernyawa pasti akan mati. Siapapun di antara kita, kaum muslimin dan muslimat yang ada kesempatan untuk belajar bahasa Arab, di dalam uslub Arabi, di dalam tata bahasa Arab itu, dalam grammar Arab itu, kita akan menemukan isim, fi'il, dan huruf. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Lihat di sini Allah Ta'ala membawakan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran kepada kita, dha'iqatun. Dan dha'iqatun adalah isim, bukan fi'il.
Dha'iqatun artinya merasakan. Ambil sebuah kaidah penting bahwa semua yang isim di dalam bahasa Arab mengandung makna pasti. Mengandung makna pasti. Seluruh isim. Ketika kita mengatakan hadza maktabun atau hadhihi tawilatun, ini meja. Ini pasti meja. Ini tidak mungkin air. Ada kitabun, ini adalah kitab. Pasti ini kitab. Ini bukan gelas, bukan cangkir. Ini bukan rumah. Ini pasti kitab. Jadi seluruh isim, semua isim itu mengandung makna pasti. Oleh karenanya di dalam ayat ini Allah mengatakan dha'iqatun al-maut. Dha'iqatul maut. Merasakan. Dan dha'iqatun adalah isim. Disebut dalam bahasa Arab dengan isim fa'il. Ketika dia isim, maka dia mengandung makna pasti. Maka terjemahan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Lalu Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan kami akan uji kalian wahai manusia. Kami akan uji kalian wahai tsaqalain dengan dua hal sebagai ujian, fitnatan sebagai ujian. Benar-benar ujian untuk kalian di permukaan bumi. Apa yang dua itu? Bisyarri wal khairi. Keburukan, kebaikan. Akan datang kepada kalian sebagai ujian, sebagai jabaran selagi kalian hidup di permukaan bumi dua. Pertama, keburukan. Yang kedua, kebaikan. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kita, kepada kami, yaitu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalian semua akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani rahimakumullah. Manakala kita membaca tafsir daripada ayat ini, dan kita mendengarkan dari para ahli ilmu, makna daripada keburukan, dan makna daripada kebaikan yang dia adalah ujian hidup di permukaan bumi, maka makna keburukan adalah segala sesuatu, semua yang datang kepada kita, Allah takdirkan datang kepada kita, menimpa kita, yang kita tidak suka datangnya. Itulah dia keburukan. Dan kebaikan adalah sebaliknya, semua yang datang kepada kita, semua yang diberikan Allah kepada kita, semua yang Allah takdirkan menimpa kita, yang kita suka datangnya. Inilah makna keburukan, inilah makna kebaikan. Siapapun di antara kita, kalau hidup di permukaan bumi ini, pasti datang kepadanya kebaikan dalam makna yang tadi, keburukan dalam makna yang tadi. Ya. Allah tidak pernah memiliki takdir yang buruk. Maka makna buruk di sini adalah pandangan manusia terhadap sesuatu yang datang kepadanya. Manusia tidak suka sakit. Manusia tidak suka ayahnya meninggal, anaknya meninggal dunia. Manusia tidak suka rumahnya terbakar. Manusia tidak ridho kalau anaknya tiba-tiba insiden di jalan kemudian meninggal dunia. Ditabrak bus dan yang lainnya misalnya. Itu perkara yang tidak disukai manusia. Ini namanya keburukan. Siapa di antara manusia yang mau terjadi pada dirinya sakit lalu kemudian kakinya harus dipotong? Siapa yang mau? Semua manusia pasti tidak menyukai hal tersebut. Namun ketika itu terjadi, itulah dia namanya keburukan. Sesuatu yang Allah takdirkan datang kepada manusia, yang manusia itu tidak suka datangnya. Apakah yang datang itu yang tidak disukai manusia kebaikan atau keburukan? Ini masalah lain yang kalau kita bahas akan lebih panjang lagi. Kita cukupkan di situ dulu bahasannya. Dan sesuatu akan datang kepada manusia yang disukai manusia. Manusia dapat jodoh, akhirnya menikah.
Manusia suka. Kemudian Allah berikan kepada mereka harta, kemudian Allah berikan kepada mereka rumah, kemudian Allah berikan kepada mereka anak dan keturunan, diberikan kepada mereka anak laki-laki, kemudian diberikan kepada mereka anak perempuan, diberikan kepada mereka kesehatan dalam kehidupan mereka, diberikan kepada mereka jabatan-jabatan, kedudukan-kedudukan dunia, kemuliaan di tengah orang lain diberikan kepada mereka, dan aneka ragam nikmat yang manusia suka, senang, mencintai sesuatu yang datang dari Allah Taala yang Allah takdirkan kepada mereka. Ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Dan hidup kita dan hidup semua manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir akan mati di permukaan bumi dan datangnya hari kiamat, akan Allah berikan itu kepada mereka. Kenapa? Karena ini adalah sunnatullah di bumi. Maka kemanapun kita pergi, kita akan menemukan keburukan dan kebaikan. Tak akan ada belahan bumi ini yang kosong daripada itu. Baik. Ketika Allah Taala memberikan keburukan, dalam makna yang tadi kita katakan, Allah berjanji dalam surah At-Talaq tadi, ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Lihat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dianiaya oleh orang-orang Quraisy. Dakwah dihalang-halangi oleh orang Quraisy. Sebahagian para sahabat dibunuh oleh orang Quraisy. Tidakkah ini adalah bahagian daripada asyar yang Allah katakan di dalam Al-Quran? Nabi kita tercinta SAW salat di Ka'bah. Lalu kemudian kotoran onta diletakkan di kepala Rasulullah SAW. Plasenta diletakkan di kepala Rasul kita tercinta SAW. Abu Bakar dipukul oleh banyak orang dari orang Quraisy sehingga beliau berdarah-darah pulang ke rumah dalam keadaan pingsan, tak sadarkan diri. Bilal bin Rabah, apa yang terjadi kepada beliau? Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah, apa yang terjadi kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW? Semua ini adalah keburukan. Namun ketakwaan yang diamalkan oleh para sahabat, yang diperintahkan Allah kepada mereka melalui Rasulullah SAW, lihat apa yang terjadi setelahnya. Semua itu akan tatalash, semua itu akan hilang. Akan berganti dengan sesuatu di mana manusia akan mendapatkan kondisi yang berubah. Ketika Allah Taala mengatakan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, bisa kita pahami juga, saudaraku, saudariku, manakala Anda diberikan oleh Allah hal yang buruk, namun Anda tidak bertakwa kepada Allah, boleh jadi Allah tak akan memberikan kepada Anda jalan keluar. Karena Allah tidak menjanjikan, kecuali kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Sejarah berdirinya kota Mekah. Allah Taala perintahkan Nabi Ibrahim dengan perintah berat. Di mana Nabi Ibrahim disuruh untuk meletakkan Hajar dan meletakkan Ismail yang masih bayi di sebuah tempat yang tak ada tanaman, tak ada sumur, tak ada air, tak ada manusia. Jangankan manusia, hewan pun tak mau hidup di situ. Di gunung-gunung batu yang tidak bisa menghasilkan tanaman. Sampai detik ini. Sampai sekarang. Perintah Allah tadi. Itu perintah Allah. Dan Nabi Ibrahim membawa istrinya dan Ismail alaihi salam yang masih kecil, masih bayi yang masih di dalam gendongan ibunya, dan diletakkan persis di Ka'bah sekarang. Di situ diletakkan Nabi Ibrahim, Hajar dan anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim berbalik arah, mau kembali ke Palestina. Hajar alaihi salam, Hajar ibu daripada Ismail,
mengikuti Nabi Ibrahim dari belakang. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam terlihat seperti ingin meninggalkan mereka di tempat tersebut. Hajar berkata, apakah engkau akan tinggalkan kami di sini, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Hajar mengulang pertanyaannya, apakah engkau akan tinggalkan kami di sini? 3 kali Siti Hajar mengulang pertanyaan itu, Nabi Ibrahim tidak menjawab sama sekali. Kemudian Hajar merubah pertanyaannya dengan mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh engkau untuk melakukan ini, wahai Ibrahim? Apakah ini perintah Allah yang Allah perintahkan kepadamu? Ketika itu Nabi Ibrahim menjawab, bala, benar. Ini adalah perintah Allah. Lihat, hal yang berat, hal yang buruk. Pertanyaannya adalah, apakah Allah memberikan jalan keluar? Jawabannya iya. Allah tidak pernah memberikan kepadamu perintah untuk engkau menderita, wahai muslim. Allah tidak pernah memberikan kepadamu larangan agar engkau menderita, wahai muslimah. Enggak pernah. Tak akan ada itu. Tak akan ada perintah Allah agar engkau menderita. Tak akan ada larangan Allah agar engkau menderita. Enggak ada. Perintah dan larangan Allah agar engkau dirahmati oleh Allah. Akan tetapi ada rintangan berat yang harus dilalui, yang kita harus bersabar melewatinya. Sebelum datangnya pertolongan yang dijanjikan oleh Allah, sebelum datangnya solusi yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebelum datangnya pertolongan, sebelum datangnya jalan keluar yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ingin melihat kesabaran kita. Sebagaimana para sahabat diuji dengan kesabaran yang sangat berat di kota Mekah sebelum Allah tolong mereka. Sebelum Allah turunkan pertolongannya. Akan ada kesulitan menjalankan perintah itu, iya. Tapi untuk rahmat dan ada jalan keluar setelah itu. Manakala seorang bertakwa kepada Allah, hal yang berat yang dia rasakan akan datang setelahnya kemudahan. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang ayat kita hafal, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Hidup ini begitu. Terkadang kita mendapatkan hal-hal yang sulit, terkadang kita mendapatkan hal yang mudah. Terkadang Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita ujian dengan memberikan hal yang sulit, namun setelah itu Allah mudahkan. Tidakkah kehidupan ini kecuali pergantian dari kesulitan kepada kemudahan, dari kemudahan kepada kesulitan, dari kesulitan kepada, dan begitu terus sampai akhir hayat. Maka ini pasti, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Karenanya, ya kita harus selalu berusaha untuk mewujudkan takwa kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika seorang suami adalah suami yang bertakwa, ketika seorang istri adalah istri yang bertakwa, tidakkah rumah tangga mereka akan aman, akan nyaman, akan selesa, kata orang Malaysia? Karena suaminya suami yang bertakwa, istrinya istri yang bertakwa, anak-anak yang bertakwa. Kapan sebuah rumah tangga akhirnya mendapatkan kehancuran? Manakala terjadi maksiat di tengah-tengah mereka. Suami berbuat maksiat, melanggar aturan Allah, atau istrinya melakukan maksiat, melanggar aturan Allah, atau anak-anaknya. Hal yang sama wujudkan kepada seluruh perjalanan alam ini. Seorang pemimpin yang bertakwa dan rakyat bertakwa kepada Allah, jalan keluar apa yang tidak akan Allah berikan kepada mereka. Namun ketika penguasa melakukan maksiat, melanggar aturan Allah, rakyat juga demikian, maka lihatlah apa yang Allah lakukan kepada orang-orang yang rajin berbuat maksiat kepadanya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang sangat kuat bahwa segala-galanya diatur oleh Allah di dalam perintah dan larangannya untuk merahmati kita manusia, dan Allah berjanji memberikan jalan keluar terhadap keburukan yang Allah timpakan kepada kita, dan yakinlah bahwa itu janji Allah yang tidak Allah ingkari. Akan tetapi kalau kita harus melewatinya dengan berat dan harus bersabar, maka itulah kehendak Allah. Rasulullah SAW bersabda, wa'alam
annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah setelah kalian bersabar. Semoga bahasan ini bisa memberikan kepada kita ilmu, dan semoga bahasan ini bisa menanamkan kepada kita bahwa jalan kita adalah patuh dan taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan hidup kita pasti akan diuji, dijabar oleh Allah dengan kebaikan dan keburukan. Dan Allah ingin melihat sabar kita di saat yang diberikan oleh Allah adalah keburukan itu, dan Allah ingin melihat syukur kita di saat yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan itu. Wallahu ta'ala alam. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita di seberang sana. Falyatafaddal mashkur. Silakan. Hubung. Keluarganya dari ibu. Saudara kandung dan keluarga besarnya karena mengikut nasihat dokter. Oke. Agar dapat mengurangkan stres, apa dibolehkan memutuskan silaturahim di atas sebab kesehatan. Sedangkan Islam itu indah dan tidak menyusahkan sesiapa. Nah, Ustaz. Terputus, saya tidak mendengarkan semuanya. Oke, nah. Harap diulang lagi. Oke, baik Ustaz. Oke. Di sini ada satu soalan. Oke, ini Ana tampilkan. Ustaz sendiri boleh Ana bacakan atau Ustaz terus baca sendiri nih? Tak, dibacakan. Oke. Ada seorang anak yang sakit menjauhkan diri dan keluarganya dari ibu, saudara kandung dan keluarga besarnya karena mengikut nasihat dokter agar dapat mengurangkan stres. Apa dibolehkan memutuskan silaturahim di atas sebab kesehatan. Sedangkan Islam itu indah dan tidak menyusahkan sesiapa. Nah, baik. Yang saya pahami dari soalan adalah ada seorang anak ditimpa sebuah penyakit, kemudian dokter memberikan nasihat dia untuk jauh dari keluarganya, tak berkomunikasi dengan keluarganya, tak bertemu dan bertatap muka dengan keluarganya untuk mengurangi stres, ya seperti itu. Apakah ini dibolehkan atau tidak? Pertama sekali, kalau memang penyakit itu ada hubungannya dengan hal tersebut, kemudian orang yang sakit tersebut bukan memutuskan silaturahmi, tapi mengurangi ya berjumpa dengan keluarganya, namun hubungan tetap berjalan baik. Dia tetap berkomunikasi melalui handphone, dan dia tetap bertanya apa keadaannya, dan ketika saudara-saudarinya memerlukan bantuannya, dia tetap memberikan bantuan kepada saudara-saudarinya, maka ini tidaklah disebut memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim itu betul-betul tak mau ketemu, tidak ingin berjumpa dan tidak ingin berkomunikasi karena benci. Inilah dia memutuskan silaturahim. Ya, inilah dia memutuskan silaturahim. Namun kalau ada sebuah penyakit, ya seperti yang saya pahami dari pertanyaan, dan penyakit itu dinasihatkan dokter untuk sementara dia
menenangkan dirinya dengan tidak bertemu dengan keluarganya, karena mungkin keluarga itu bahagian daripada hal-hal yang memberikan kepadanya masalah-masalah yang bisa membuat dia stres misalnya, ya. Maka wallahu taala alam, ya, kalau itu adalah penyakit namun tidak ada niat untuk memutuskan silaturahim, tak hanya tidak bertemu, bertatap muka, saling berjumpa, tapi komunikasi tetap berjalan dengan baik, ya, hubungan tetap berjalan dengan baik, maka ini bukanlah memutuskan silaturahim. Ya, wallahu alam. Dan kita tidak tahu secara pasti apa jenis penyakitnya dan kenapa. Salah satu di antara nasihat dokter adalah mengurangi pertemuan dengan keluarga-keluarganya. Ya, kita tidak tahu, kita hanya sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada kita, seperti itu kita menjawabnya. Ya, dan tentu dia juga berusaha untuk berkomunikasi dengan dokter-dokter lainnya. Apakah memang itu hal yang terbaik yang harus dia lakukan dalam masalah atau case yang dia hadapi? Sekiranya memang itu adalah cara dan itu adalah bahagian daripada hal yang harus dia lakukan. Sekali lagi, tidak dengan niat memutuskan hubungan silaturahim. Dan boleh jadi dia bertemu dengan dokter-dokter lainnya yang mungkin lebih ahli, lebih spesial dalam menangani penyakit. Tidak perlu harus menjauh dari keluarga misalnya, maka dia lihat mana yang paling maslahat. Dan kalau seandainya pertemuan dia dengan keluarganya selalu membuat derita, pasti karena ada sesuatu petaka atau maksiat terjadi di antara mereka. Pasti. Ada lisan yang tak terjaga, ada akhlak yang tidak akhlakul karimah, ada hasad, ada dengki yang terjadi sehingga membuat stres. Wallahu ta'ala alam. Manakala dia menjauh dan masing-masing menjaga diri dari berbuat maksiat, memberikan mudarat kepada saudaranya, kepada orang yang memiliki tali darah dengannya, maka insya Allah stres itu tidak akan terjadi. Justru sebaliknya, bertemu dengan keluarga, dekat dengan keluarga akan memberikan kebahagiaan, bukan stres. Manakala keluarga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Nah, itu saja mungkin Ustaz. Soalannya hanya satu saja. Baik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani rahimakumullah. Hingga sampai di sini, setakat ini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Jalla fi'ula menjadikan kita hamba-hambanya yang mau ikut akan perintah dan larangan Allah. Dan ketahuilah perintah dan larangan Allah itu untuk mencintai kita, menyayangi kita, menurunkan rahmat kepada kita, dan menjanjikan akan semua jalan keluar dari problematika yang kita hadapi. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan kita semua orang-orang yang bertakwa dan diberikan semangat kita untuk menjadi orang yang berusaha untuk mewujudkan takwa dalam kehidupannya. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah wafatkan semua kita di atas husnul khatimah. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala ampunkan kita di yaumil hisab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian yang sudah disampaikan oleh Ustaznya Maududi Abdullah. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Akhirnya daripada kami minta maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.